khotbah serial di bukit, ya, ucapan berbahagia. Hari ini kita akan sampai ayat yang ke-8, ya, ucapan berbahagia. Yang ke-6, ya, tinggal 2 ucapan berbahagia lagi. Nah, kita akan membaca ayat yang ke-8 bersama-sama. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8, kita baca 2-3 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dikuduskan, disucikan, sehingga biarlah kami melihat kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi orang yang suci hatinya, ini suatu pembahasan yang sangat luar biasa mengenai kesucian manusia yang dahulu posisi orang berdosa menjadi posisi orang kudus. Jadi kalau dikatakan berbahagialah orang yang suci, ya, di sini bukan yang sok suci, beda ya, sok suci. Berbahagialah orang yang suci wajahnya. Suci ini artinya dari bahasa Yunani di sini, kataros. Jadi kataros di sini bersih, tidak ada noda. Jadi Tuhan tidak mencari orang yang bersih mukanya karena perawatan, ya, karena pakai foundation, bukan. Tuhan tidak mencari orang yang namanya si suci, ya. Banyak orang namanya si suci, ya, tapi kelakuannya, waduh, ngeri ya. Tuhan mencari orang yang suci hatinya. Hati ini apa? Kalau dalam ilmu biologi atau medis, hati ini hati, ya, apa leper? Bingung. Apa kalau dalam bahasa Inggris heart? Tapi kan kalau ada penyakit namanya heart attack, serangan jantung, nah, berarti heart ini jantung. Nah, orang jadi bingung. Orang yang suci hatinya ini ngomongin hati, leper, atau ngomongin jantung. Nah, ini hati tidak bisa dipahami secara literal, tapi secara alegoris, kiasan. Nah, ada makna rohani hati. Hati berarti pikiran, nah, perasaan. Iya, itu hati di situ. Jadi orang yang suci hatinya, sudah metanoia, ya, sudah berubah. Nousnya meta artinya apa? Berubah. Noia, nous, pikiran. Sudah berubah pikiran, sudah berubah kehendaknya, perasaan. Nah, itu orang yang suci hatinya. Nah, sejak kapan orang ini bisa menjadi suci hatinya? Nah, kita harus flashback ke dalam perjanjian lama, mundur ke dalam perjanjian lama. Pada waktu itu masa kekudusan atau masa, kalau kudus kan dalam bahasa Yunani hagios, dalam bahasa Ibrani kados, ya, terpisah dari yang cemar, dari yang dosa. Nah, kata suci di sini yang dipakai bukan hagios, tetapi kataros. Nah, jadi kata suci di sini dalam bahasa Yunaninya kataros. Kataros artinya tidak tercemar, bersih. Jadi zaman kekudusan pada waktu mula-mula manusia diciptakan itu sama juga kataros, ya, tidak tercemar, ya, bersih. Bersih dari apa? Tidak tercemar dari apa? Nah, dari kejahatan, dari dosa. Nah, ketika manusia dan Allah itu hidup di zaman kekudusan, di mana kudus, terpisah dari dosa, di mana kataros, tidak tercemar dengan kejahatan, maka manusia bisa bersekutu. Ada amin? Amin. Manusia bisa bersekutu, bisa melihat Allah. Loh, bisa melihat Allah.
Melihat secara apa? Secara fisik, seperti saya melihat jemaat. Nah, saya bisa melihat jemaat secara fisik. Demikianlah Adam dan Hawa pada masa kekudusan, pada waktu suci kataros, manusia bisa melihat Allah secara fisik. Dan manusia erat sekali komunikasinya, karena memiliki natur yang sama. Manusia suci, kudus, Allah juga suci, kudus. Nah, begitu. Tuhan ingin bergaul dengan orang-orang yang suci hatinya. Oleh sebab itu dalam Kejadian, ya, penciptaan manusia pertama, Tuhan bergaul erat, ya, dengan Adam dan Hawa. Namun, persoalan terjadi di dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga yang tadinya hubungannya erat menjadi terputus, yang tadinya tidak berjarak menjadi ada jurang pemisah. Kenapa pemisah? Karena kataros itu kan tidak tercemar dengan kejahatan, dengan dosa. Tapi kalau sudah ada dosa harus berjarak, karena Allah suci, kudus, terpisah dari dosa, hagios. Nah, disitulah menjadi persoalan. Ada jurang pemisah karena kesucian manusia terkontaminasi oleh dosa. Manusia adalah salah satu makhluk selain malaikat yang diberikan kehendak bebas, ya, diberikan akal budi, diberikan perasaan, ya, diberikan kehendak bebas. Nah, sehingga kehendak bebasnya disalahgunakan untuk mentaati iblis. Jadi dia lebih mengasihi, ini menunjukkan mengasihi iblis daripada mentaati dan mengasihi Allah. Nah, kehendak bebas yang disalahgunakan menyebabkan manusia tidak bisa memenuhi hukum Tuhan. Hukum Tuhan apa? Perintah Tuhan apa? Jangan kamu makan ataupun raba buah pohon. Sehingga ketika tidak bisa memenuhi apa yang dimau Tuhan, dosa. Makanya dosa dalam bahasa Yunaninya hamartia, ya. Kenapa hamartia? Apa artinya hamartia? Hamartia begini. Hamartia sama seperti orang memanah, ada targetnya. Tetapi ketika dia memanah, dia meleset. Nah, jadi hamartia di sini artinya meleset dari sasaran atau target. Jadi kalau manusia, kalau Adam dan Hawa tidak bisa memenuhi target, yaitu hukum Tuhan, meleset dari target untuk memenuhi hukum Tuhan, namanya hamartia. Dulu di bangsa Israel ada 700 orang yang kalau melempar batu pakai umpan, ini akan apa? Akan tepat, tidak akan hamartia, tidak akan meleset. Ada bahasa lainnya luncas. Jadi para pengumpan orang Israel ada 700, kalau mereka membidik, ini tidak akan luncas, tidak akan hamartia. Nah, oleh karena hamartia, oleh karena manusia tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan Tuhan, nah, disitulah manusia terpisah karena sudah tercemar, terpisah. Allah yang kudus, ya, harus terpisah dari kecemaran karena ada dosa.
Kalau dosa ini dalam bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa mana? Ada yang tahu? Sanskerta. Jadi sudah menjadi serapan, bahasa serapan. Sanskerta bahasa yang dipakai dalam kitab agama Hindu. Dosa. Bahasa Indonesia nggak ada kata ini, mungkin akhirnya diserap dari bahasa Sanskerta, dosa. Nah, karena manusia terpisah dari Allah, akhirnya manusia tidak bisa melihat Allah lagi. Manusia tidak bisa melihat Allah lagi secara langsung, termasuk manusia berdosa tidak bisa bertemu dengan Allah nanti di surga dalam kekudusan, dalam kemuliaan. Sebaliknya manusia akan jatuh ke neraka. Nah, jadi kalau dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, maka kesucian memerlukan pendamaian. Poin pertama, supaya kita menjadi orang yang berbahagia karena memiliki kesucian hati, kesucian hati ini memerlukan pendamaian atau rekonsiliasi. Kesucian membutuhkan pendamaian. Nah, pendamaian ini pendamaian dengan Allah. Karena manusia terpisah, karena manusia tidak bisa melihat Allah, bahkan manusia harus dihukum, maka manusia hidup dalam mara bahaya. Mara bahaya menjadi seteru Allah, dan mara bahaya terbesar nanti di dalam keakhiran atau akhir kehidupan, kematian. Orang berdosa bisa berbahagia dan melihat Tuhan. Ketika orang berdosa nanti melihat Tuhan, itu melihat Tuhan dalam pengadilan aras putih untuk dihukum. Bagaimana Daniel kalau ketemu Pak Hakim, kamu bersalah, berbahagia? Aduh, ketemu Pak Hakim, padahal mau dihukum. Nah, ini masalah besar. Ini nggak mungkin bisa berbahagia kalau melihat Allah orang berdosa. Kita pernah kan waktu jadi anak salah, disuruh orang tua apa salah, terus datang orang tua kita, bagaimana perasaan kita? Apa berbahagia? Mau baru pulang, tapi kita orang berdosa, tempel ya, ditunjang. Nah, oleh sebab itu untuk memiliki hati yang suci sehingga berbahagia, manusia membutuhkan pendamaian. Jadi ketika hidup manusia, hati tadi kita tahu berbicara pikiran, perasaan, sudah tercemar. Bahkan Yesaya 64 ayat 6, kita sering-sering ulang kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Allah, tercemar. Maka ketika kita membaca janji ini, Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang suci hatinya. Oh, ini janji Tuhan bahwa masih bisa orang suci hatinya. Karena Roma 3 ayat 23 sudah mencatat, manusia berdosa dan kehilangan, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oh, tiba-tiba kok ada orang yang suci hatinya? Oh, berarti dibuka kesempatan supaya saya orang berdosa bisa jadi suci. Ini janji yang indah, janji bahwa manusia akan mengalami keadaan seperti di Taman Eden nanti, bahwa manusia akan bisa melihat Allah secara fisik. Kata melihat ini, dalam bahasa Yunani ini benar-benar artinya melihat secara fisik, bukan melihat dalam arti secara kiasan bahwa manusia bisa memahami, bisa mengerti hal-hal yang tersembunyi. Bukan, ini melihat secara fisik. Ini janji yang luar biasa bahwa manusia akan melihat Allah bahkan di surga. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Bagaimana cara agar Allah yang suci itu bertemu dengan kita, tetapi kesucian kita standarnya seperti Allah? Ada nggak orang di sini, di dunia ini, yang merasa suci? Bisa, karena apa? Ketika dia melihat tetangganya, temannya, dia merasa dirinya lebih benar, lebih suci. Tetapi kesucian yang dituntut Tuhan, kesucian yang menurut standarnya Tuhan.
Kuduslah kamu, sucilah kamu sama seperti Bapa di surga adalah suci. Wah, ini berat standarnya Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana saya mengupayakan hidup saya suci? Karena kalau saya hanya mengandalkan agama, mengandalkan kebajikan, amal, perbuatan, ritual, upacara, tidak bisa. Mungkin kita bisa kelihatan baik, tapi ingat seperti kata Yesaya 64 kesalahan ayat 6, kesalahan kita seperti kain kotor. Kalau di sini cemar, kesalahan kita seperti kain kotor. Kenapa kotor? Karena di sini ada cemar darah menstruasi. Iya. Jadi dosa itu karena dilambangkan dengan noda merah. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Nah, untuk bisa menghilangkan ini harus perlu darah yang merah juga yang tertumpah. Nah, kalau orang ingin mencapai standar kesucian berdasarkan amal ibadah, ya ini lah. Dia melihat amal ibadah kebaikan. Nah, ini seperti kain yang masih bersih di bagian sininya. Wah, inilah yang dibanggakan manusia. Oh, kesucian saya, sehingga dia menjadi suci, pakai nama suci. Kalau perlu tanda kelihatan dia suci. Ini harus hitam, jidatnya hitam. Saya sudah sering tempok. Ternyata ada saya lihat di Facebook katanya, tak perlu ditontok-tontokin, digosok-gosok pakai minyak kemiri. Jadi dia nggak perlu ibadah tapi gosok-gosok aja, terus pas keluar rumah, wah, orang yang suci sekali. Tapi kadang kan hitam awalnya masih sedikit, ini hitamnya sudah banyak. Karena dia merasa mungkin yang bisa dilihat orang besar, tapi setiap orang ada kekotoran, sudah tidak bisa kataros, sudah tidak bisa bersih karena ada noda menstruasi. Jadi kita harus bisa menjadi suci menurut standarnya Tuhan. Nah, bagaimana? Nah, perlu di sini rekonsiliasi. Caranya adalah kita perlu rekonsiliasi, pendamaian dengan Allah. Pendamaiannya bagaimana? Kita bertobat. Nah, bertobat bahasa Yunani apa? Metanoia, itu compound word, gabungan kata dari meta dan noia. Meta artinya apa? Dari, ingat kata metamorfosis, perubahan, berubah. Noia, nous, pikiran. Jadi manusia harus bertobat atau metanoia. Cara berpikirnya, oh, saya orang berdosa, saya menyesalinya, dan percaya apa? Percaya juru selamat menanggung segala dosa saya. Maka kita, ya, ketika diberikan panggilan, ketika ada panggilan keselamatan, ya, dan kita merespon, terjadi konversi, ya, terjadi konversi ini dinyatakan dalam pertobatan dan percaya, maka kita diregenerasikan, lahir baru. Amin. Kita lahir baru ketika kita dilahirbarukan, ketika kita bertobat dan percaya, maka kita diterima kebenaran. Iman percaya kita menjadi satu kebenaran. Kita dibenarkan. Ketika dibenarkan, kita lahir kembali. Nah, ketika kita lahir kembali, kalau ngomong lahir ada hubungan dengan anak. Tapi karena kita bukan lahir secara biologis, ya, lahir baru bukan secara biologis dari roh, maka kita anak adopsi. Diadopsi Allah. Saudara kita paling sulung adalah Yesus Kristus. Jadi ada konsep atau ada doktrin adoption. Nah, akhirnya ketika dilahirbarukan, posisi kita berubah. Puji Tuhan. Posisi berdosa semua ditaruh kepada Yesus, dan kita mengenakan
Kekudusan siapa? Kekudusan Yesus menjadi posisi kudus. Ketika kita ada dalam posisi kudus, maka ya kita disebut menjadi anak Allah. Dan orang yang anak Allah ada Roh Kudus, ada perubahan. Nah, disitulah suci menjadi suci hatinya. Jadi bagaimana orang untuk mendapatkan kesucian hati? Orang harus merespon panggilan, ya, panggilan keselamatan agar mereka bisa melihat Allah. Untuk bisa melihat Allah, manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Kekuatannya apa? Kekuatannya untuk beribadah, kekuatannya untuk menolong orang, kekuatannya menjadi baik. Tidak, karena manusia pada dasarnya pernah melakukan dosa, dan setitik dosa sudah membatalkan kesalehan. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Karena hukumnya jelas. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kok tapi kesalahan saya segudang, tetap ada dosa, upahnya maut. Kok begitu? Karena kamu berdosa terhadap Allah. Allah maha adil. Kalau kau berdosa terhadap Allah, pencipta alam semesta, hukumannya apa? Hukumannya berat. Kalau saya berdosa kepada Pak Jokowi, pasal penghinaan simbol negara, pasal penghinaan kepada pemimpin negara, segala macam pasal. Nah, itu berat hukumannya. Ini berdosa kepada pencipta alam semesta, Allah, walaupun sekecil apapun harus dihukum. Hukumannya ampun, capital punishment, hukuman mati di neraka. Oleh sebab itu, manusia untuk bisa mendapat kesucian hati, untuk bisa melihat Allah nanti dalam keadaan berbahagia, bukan keadaan ketakutan gentar. Adakan pendamaian dengan Allah. Allah yang adalah hakim, sang hakim agung nanti. Pendamaian melalui apa? Kita menyadari kita orang berdosa dan percaya bahwa Allah sudah menjadi manusia menanggung segala dosa kita, sehingga kita mengenakan posisi kekudusan Yesus. Ya. Terjadi transaksi rohani di sini. Yesus mati, ya, menggantikan kita. Kenapa mati? Karena dosa seisi dunia dipikul sama Dia. Dosa satu orang aja berdasarkan Roma 6 ayat 23 harus diapa? Harus dihukum mati. Apalagi dosa seisi dunia. Waduh, makanya Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dosa seisi dunia. Dosa dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir. Makanya Allah meninggalkan dia. Dan Yesus dilambangkan dengan ular di tiang tembaga. Karena ular gambaran apa? Setan yang banyak dosanya. Iya. Tapi lambang apotik, ya, farmasi, ada ular di situ. Artinya apa? Kalau dosa kamu sudah ditanggungkan kepada Yesus, maka kamu akan beroleh kehidupan. Nah, makanya kalau kamu berobat ke apotek kamu sembuh, beroleh kesembuhan. Nah, transaksi rohani, dosa manusia ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus mati menggantikan manusia, dan manusia hidup menggantikan Yesus. Nah, transaksi rohani. Kenapa kita bisa hidup? Karena kita posisi kudus, tidak dihukum lagi, dan tidak dihukum. Nah, Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi Yesus kamu kan masih bisa marah-marah, masih bisa melawan orang tua. Itu jatuh dalam dosa. Tidak ada penghukuman, karena posisi saya tetap posisi kudus. Di hadapan hakim Allah Bapa yang adalah hakim, saya tetap posisi kudus. Keberdosaan saya nanti ditanggungjawabkan di pengadilan Kristus, bema Kristus. Itulah yang mempengaruhi upah saya, kemuliaan saya. Nah, poin kedua yang kita mau pelajari, bahwa kesucian hati harus, ya, kesucian hati harus dijaga dari yang cemar.
kesucian hati harus dijaga dari yang cemar. Coba kita buka Matius 15 ayat 18. Saya minta tolong saudara Daniel membaca Matius 15 ayat 18. Matius pasal 15 ayat yang 18 sampai 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Iya. Jadi ingat, dari hati ya timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemar. Oleh sebab itu kesucian hati ya yang sudah kita dapatkan harus terus dijaga. Nah, jadi kalau berbicara ordo salutis atau urutan keselamatan, ordo salutis, order of salvation. Nah, ingat, setelah justification ada yang namanya sanctification. Nah, ordo salutis pertama kita dipilih, amin. Kita dipilih dalam kekekalan akan diselamatkan karena kita, Allah sudah melihat dalam kekekalan kita beriman kepada Yesus, makanya dipilih. Ini bukan predestinasi versi Calvin, ini predestinasi Alkitabiah. Dipilih, kalau dalam Calvin dipilih karena apa? Sudah ditetapkan dulu tanpa syarat. Nah, kemudian ada satu panggilan. Dipanggil kita melalui apa? Injil. Nah, kita di sini apa? Merespon conversion. Merespon dengan apa? Bertobat, terus percaya. Ketika kita bertobat dan percaya, kita dibenarkan. Respon kita dibenarkan. Justification. Setelah justification, maka kita dilahirbarukan. Regeneration. Setelah dilahirbarukan, kita menjadi anak. Nah, adoption. Ingat, ketika kita sudah menjadi anak, posisi kudus, kita jangan bermain-main dengan kekudusan yang kita kenakan. Status kita anak Allah, kita harus menjaga nama baik Bapak kita harus mempertahankan natur kudus kita. Makanya di sini, dalam ordo salutis berikutnya, sanctification, pengudusan terjadi setiap hari. Ya, kita dijadikan orang suci pada waktu kita dibenarkan. Ini prosesnya sekali seumur hidup. Nah, waktu justification ini instan, sekali seumur hidup kita menjadi orang suci, anak Allah. Tapi sanctification, ini proses pengudusan setiap hari. Oleh sebab itu kita menjaga hati kita supaya tetap kataros, bebas, bebas, tidak tercemar, dari kejahatan, tidak bernoda, tidak bercacat, bersih, tidak bernoda, tidak bercacat. Jangan sampai hati kita ini ada noda-noda. Noda-nodanya apa? Nah, di dalam ayat 19 ada pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu. Itu berawal dari mana? Dari pikiran. Katanya kamu sudah bertobat, metanoia, perubahan pikiran. Kok pikiran kamu masih ini? Karena apa? Pikiran masuk. Pikiran kita bisa memulai jahat ini masuk dari mana? Nah, katanya ada dua tempat. Eye gate, gerbang mata, dan gerbang telinga. Kenapa Hawa bisa jatuh? Karena dia melihat buah itu kelihatannya nikmat, kelihatannya. Kok ada yang melihat? Hati-hati dengan matamu. Itu kan bagus kalau hati-hati gunakan matamu.
Hati-hati gunakan matamu. Waduh, dari mata orang mengingini bisa berzina. Padahal maus kita kan sudah metanoia. Nah, kita harus kesucian, kita harus sanctification, harus terus menerus disucikan, dikuduskan dari kecemaran. Janganlah kita membuat Tuhan sedih. Ya. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang anak, dia mencuri jambu tetangganya. Wah, ketahuan. Sini, dia lari kamu. Dia berlari. Terus ketangkap. Wah, udah pengen dihajar. Datang bapaknya. Bapak, ini anak saya, jangan pak. Dan punya pohon jambu udah terlalu emosi. Tangannya udah keburu das dicekol. Rontok gigi bapak. Rontok. Jadi anaknya setiap melihat bapaknya ketawa, ngelihat gigi ompong. Terus anaknya bilang, oh ini gara-gara saya, gigi bapak saya ompong. Dan saya nggak mau mencuri jambu tetangga lagi. Karena dia melihat perbuatannya itu bikin gigi bapaknya ompong. Yesus sudah disalibkan sekali untuk menguduskan kita. Sehingga kita nanti juga bisa melihat Allah Bapa di surga. Masakan Yesus ingin kita apa? Lukai. Yesus kita ingin kita dukakan terus menerus dengan perbuatan jahat kita. Perbuatan baik kita harus padan dengan status kita yang adalah anak Allah. Anak Allah, bukan anak perampok, bukan anak preman ya. Oleh sebab itu kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang cemar dari dunia ini. Jadi kalau berbicara orang yang suci hatinya, orang yang tulus. Hati kita harus tetap tulus, tidak ada tipu-tipu, tidak ada drama, apa adanya, ya, bukan ada apanya ya. Hati kita harus apa adanya, tidak berpura-pura. Karena Tuhan tidak suka orang yang tidak suci, yang berpura-pura. Coba kita lihat. Tuhan tidak suka orang yang hatinya bengkok. Mazmur 18. Mazmur 18 ayat 27. Saya akan bacakan. Mazmur 18 ayat 27. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau apa? Berlaku belat-belit. Mari kita, walaupun ada kesempatan untuk melakukan dosa, ya, kadang kita selalu menjumpai kesempatan untuk melakukan dosa. Di tempat kerja, dalam pergaulan, di jalan, selalu ada kesempatan. Tapi kita gunakanlah kehendak bebas kita gunakan untuk menjaga hati kita. Jangan kita mengulangi kegagalan yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak menjaga hatinya atau menjaga pikiran dan perasaannya sehingga apa? Jatuh ke dalam dosa. Kita bisa melihat satu contoh yang dialami oleh Musa, Ibrani 11 ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat yang 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk apa? Sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Di Mesir dengan posisi tertinggi, dengan kenikmatan dunia, apapun dia bisa dapatkan dengan mudah, dia apa? Tidak menyalahgunakannya. Bahkan dia lebih suka menderita. Nah, ini kehendak bebas kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan ketika ada kesempatan untuk membalas kejahatan orang. Waduh, kesempatan untuk mengambil hak orang lain, kesempatan untuk menjelek-jelekan orang. Kita harus apa? Menjaga hati kita. Dengan apa kita menjaga? Dengan firman Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia sanggup menusuk amat dalam, memisahkan ya. Tulang dengan sumsum. Kita kalau baca Ibrani 14, Ibrani 4 ayat
Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat. Hidup, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, supaya kita tetap hati kita terjauh dari ancaman, banyaklah bersekutu dengan Tuhan melalui firman, melalui doa juga. Makanya kita adakan pendalaman Alkitab ini tujuannya agar kita bertumbuh dalam kebenaran yang akan menguduskan kita. Dan dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Poin ketiga, ini berbicara ada kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Janji Tuhan manusia akan melihat Allah. Janji Tuhan manusia akan secara fisik, ya, secara fisik. Dahulu tidak ada orang bisa melihat Allah, ya, tak seorang pun melihat Allah. Coba kita buka 1 Timotius 6 ayat 16. Dulu nenek moyang kita pernah melihat Allah, tetapi karena sudah jatuh dalam dosa, tidak ada lagi yang bisa melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16, saya bacakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi dalam Wahyu 22, ini benar-benar melihat muka dengan muka. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan melihat di dahi, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi kata melihat di sini optanomai. Nah, ini melihat secara fisik, ya. Coba kita lihat Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 34. Mazmur 24 ayat 3 maksud saya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ini berbicara kepastian keselamatan. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tentu orang yang sudah mengadakan pendamaian dengan Allah Bapa, sehingga bisa, ya, melihat Allah secara fisik dan mengalami kebahagiaan surgawi, kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan sejati kita apa? Mungkin banyak impian, mungkin banyak target kita yang terpenuhi dan kita berkata saya bahagia. Tapi kebahagiaan sejati adalah ketika kita melihat Allah di surga, melihat pencipta kita, ya. Melihat, jangankan melihat pencipta kita, ketemu dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab, pahlawan-pahlawan amat iman yang di dalam Alkitab, kita sudah merasa wah berbahagia, apalagi melihat Allah, ya. Ketika manusia berdosa tidak ada yang melihat Allah, tapi ketika kita sudah kudus, kita bisa melihat Allah. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita, ya. Kita sudah diselamatkan, puji Tuhan. Jangan sampai kita menjual iman, ya. Dan ketika kita sudah diselamatkan, jaga mata, jaga telinga kita supaya tidak pikiran kita kotor, hati kita tetap taros, tetap bersih, tidak bercacat, tidak bernoda, sehingga tentu itu menyenangkan Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami dapatkan. Oh, sungguh kami adalah orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah disucikan, sehingga kami mendapatkan jaminan, kepastian, keselamatan melihat Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur perjuangan kami masih ada, masih panjang. Biarlah kami menjaga hati kami tetap kataros, hati kami tetap bersih, tidak bernoda, tidak tercemar dengan kejahatan. Melalui firman-Mu, kami orang-orang muda, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang tetap bersih, tetap kataros, yaitu menjaga dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami antusias mencari kebenaran, sehingga ketika ada ujian terhadap iman kami, ujian terhadap karakter kami, karakter ilahi kami Tuhan, kami tetap menang, kami bisa menang. Kami bersyukur Tuhan, dan tolonglah jemaat-Mu dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan menyertai. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.